Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Adik para penghafal Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mesti ada motivasi dalam diri kita. Motivasi itu dorongan. Mengapa mesti menghafal Quran? Ada orang motivasinya mau ikut MTQ. Kalau menang MTQ nanti dapat duit. Jadi motivasinya duit. Dia akan serius menghafal murojaah pagi, petang, siang, malam. Begitu MTQ hilang, dia pun berhenti menghafal. Karena motivasinya MTQ. Tak ada MTQ, tak ada menghafal. Jadi tergantung apa motivasinya. Ada motivasinya supaya dipuji orang. Oh hebat dia itu, hafal Quran itu 30 juz di kepalanya. Kebetulan tak ada lagi orang memuji-muji karena orang tak tertarik lagi menengok penghafal Quran. Orang sudah tertariknya menengok artis, penyanyi, sinetron, yang pandai main skateboard. Maka hilanglah motivasi tadi. Jadi menghafal Quran itu tergantung motivasinya apa. Sedangkan yang benar adalah menghafal Quran itu karena ingin memasukkan kalam Allah ke dalam hati. Kalau sudah kalam Allah bersemayam dalam hati, maka hati itu pun ikut menjadi mulia. Karena semua yang bersanding dengan Al-Quran ikut jadi mulia. Kertas bisa jadi tisu membersihkan mulut orang makan. Nasib buruknya kertas diletakkan di dalam WC menjadi pembersih BAB. Habis orang buang air besar. Nasib kertas dari pokok kayu yang dijadikan bubur, namanya bubur kertas. Setelah dijemur, diolah menjadi kertas. Ada yang jadi tisu, ada yang kebetulan nasibnya baik jadi kertas di kantor pejabat, gubernur, wali kota Binjai. Ada kertas yang nasibnya bagus di sekolah, dimasukkan kertas. Tapi tak juga banyak nasib kertas ini bagus. Ada yang nasib kertas menjadi sampul pembungkus belacan. Tapi ada satu kertas yang dicium orang-orang kaya. Ada kertas yang tak pernah diletakkan di lantai. Ada kertas yang dijunjung di atas kepala. Nah, itu dari kertas yang paling mulia, diletakkan di rak. Padahal sama-sama kertas. Kenapa dia mulia? Karena kertas itu nasibnya baik, ditulis ayat Al-Quran. Begitulah hati manusia ini. Ada hati manusia ini, kata Allah, ulaika kal an'am, macam binatang. Balhum adall, lebih hina daripada binatang. Tapi kita mau hati ini mulia. Itulah maka dilekatkan dia dengan ayat Al-Quran. Betulnya Quran itu masuk dia ke dalam. Jadi motivasinya bukan mau dipuji orang kampung paling hebat, bukan motivasinya mau MTQ juara dapat duit. Kalaupun ikut itu bonusnya saja. Tapi utamanya adalah supaya bersemayam Quran itu dalam hati, dalam pikiran, di lisan. Sering dimurojaah di lisan, melekat dia di dalam hati, lengket dia di kepala, maka hadiahnya dari Allah
ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Al-mahiru bil Quran, orang yang menghafal Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dibangkitkan di padang mahsyar bersama para malaikat. Adik-adik inilah nanti yang bangkit bersama malaikat. Ini yang pertama, tanamkan motivasi aku menghafal Quran ini karena Allah. Poin yang kedua, pada hakikatnya kita tidak pernah menghafal. Tak ada di antara kita ini yang menghafal Al-Fatihah, tak ada. Menghafal Qul Huwallah, tak ada. Saya tak pernah menghafal Alam Nasra, Wadduha, Inna A'tayna, Wal Asri. Itu tak pernah saya hafal. Terus kenapa Ustaz bisa hafal? Kita sesungguhnya tidak menghafal, tapi karena sering mendengar. Salat di masjid, imam baca Al-Fatihah dari kecil. Mana pernah kita menghafal Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak pernah. Kenapa bisa hafal? Otomatis hafal karena sering dengar. Otak kita ini kalau dia mendengar, sekali dengar titik, 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 titik. Dua kali dengar garis, 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 garis. Tiga kali dengar menyatu garis itu tapi belum terang. Empat kali dengar mulai dia agak tebal. Lima kali dengar sangat tebal. 7 kali dengar amat sangat tebal. Bolak-balik, bolak-balik, itulah disebut dengan murajaah. Habis subuh murajaah, habis duha murajaah, habis zuhur murajaah, habis asar murajaah, habis maghrib murajaah, habis isya murajaah. Murajaah sendiri beda lagi dengan murajaah didengarkan ke kawan. Beda lagi yang lebih kuat. Murojaah didengarkan ke guru. Beda lagi lebih kuat. Murojaah dengan tulisan. Makanya di Al-Azhar ujiannya 2. Satu ujian lisan di depan guru, satu lagi ujian tulisan. Di Sudan orang menghafal Quran, di Maroko juga pakai tulisan. Namanya lauh. Lauh itu papan. Papan yang ditulis pakai kapur. Jadi anak-anak itu ngapal tulis. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna iwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi kana al-bahru lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Karena kalau membaca orang bisa cepat, tapi kalau menulis dia mesti pelan. Hafalan yang dibaca pelan lebih kuat daripada cepat. Maka jangan mau cepat-cepat. Karena kalau biasa cepat-cepat pas dibaca pelan dia hilang. Nah, jadi memang diperlukan murojaah. Dan adik-adik di sini tempatnya nyaman, berasrama. Tinggal semangat aja lagi. Semangat itu dari dalam diri kita sendiri. Saya dulu belajar tak ada motivasi orang, tak ada. Seingat-ingat saya lah, seingat-ingat saya renung-renung. Tak pernah saya dikumpulkan macam kalian gini ya. Terus kemudian diundang datang ustaz untuk mengasih motivasi dan lama saya merenung. Waktu sanawiyah kelas 1, kelas 2, kelas 3 di Medan saya sekolah, Jalan Sisingamangaraja tahun 90 sampai 93. Tak pernah ada ustadz datang memotivasi kami, bagus kalian belajar, tak pernah. Jadi saya berpikir sendiri. Waktu itu kami dipajang di depan muallimin tempat saya sekolah. Nama kepala sekolahnya Dr. Randus Haji Nizar Syarif, guru kami, kepala sekolah. Besok kita upacara
upacara melepas anak muallimin yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo. Namanya Ustadz Muslihun Nasir. Kenal Bang? Muslihun Nasir. Tegaklah Ustadz Muslihun. Kumpullah kami semua, panas-panas, melepas. Inilah anak muallimin yang berprestasi, dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo. Kami menengoklah dari jauh. Pikir dalam kepala saya, aku kalau begitu mesti macam dia, aku mesti ke Al-Azhar. Habis sholat subuh, pergi saya ke Simpang Limun. Jumpai imam besar Masjid Raya Medan. Waktu itu umur saya baru tahun 92, 15 tahun, kelas 2 SMP. Assalamualaikum Ustadz Jalal. Ustadz Jalaluddin Abdul Muthalib LCMA, Wakil Rektor Universitas Al-Wasbiyah, Imam Besar Masjid Raya. Ada apa kata Ustadz Jalal? Saya mau ke Arab Ustadz Jalal. Lama Ustadz Jalal itu temen nengok. Apalah anak ini, kau kelas berapa sekarang? Aku kelas 3 sanawiyah Ustadz. Kau selesaikan dulu aliyah, nanti 3 tahun lagi baru ke Arab. Maka saya heran saya sekarang menengok anak pesantren udah kelas 3, udah tamat, pas ditanya kau mau kemana? Tak tahu entah mau kemana. Saya dulu saya berpikir sendiri, aku nanti mau S1 ke sini, habis ini nanti aku mau S2, habis itu aku mau S3, habis itu nanti aku mau pulang, habis itu aku mau jadi dosen. Kalau aku punya duit, aku mau membawa omakku ke Makkah. Nah, jadi motivasinya saya dulu emak. Jadi kalian juga apa motivasinya? Tapi tak pernah saya ceritakan itu ke orang. Dia berada di kepala saya. Dia mendorong saya. Aku mesti S1, habis itu aku S2, habis itu aku S3, habis itu kalau aku udah punya ijazah, aku akan melamar jadi dosen. Nanti aku dapat duit, dapat gaji, mau ku senangkan mak. Tak pernah saya cakapkan ke orang. Tapi dia ada di kepala saya. Saya tak bertanya kalian mau jadi apa, tapi saya ingin kalau bersemayam Quran itu dalam kepala, dalam hati, dalam pikiran, insya Allah. Belum pernah saya menengok orang yang memuliakan Quran dihinakan Allah. Belum pernah. Malam tadi berjumpa dengan murid Ustadz Azra'i Abdul Rauf. Gubernur di belakang, kepala dinas di belakang, sekda di belakang. Dia jadi imam. Selesai sholat, Ustadz Somad, saya nih murid. Saya dengar video Ustadz bilang Ustadz belajar itu Syekh Azra'i Abdul Rauf. Iya, saya nih murid yang mendengarkan hafalan Quran 30 juz ke Ustadz Azra'i. Dimuliakan Allah. Masjid kantor gubernur dimuliakan Allah, takkan disia-siakan Allah kalian. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak menyia-nyiakan orang yang baik. Pertama motivasi, yang kedua mengulang. Yang ketiga adalah menjaga. Setelah dimasukkan dia menghafal Quran ini lebih teliti daripada menanam tanaman. Jangan sampai ada semut memakan batangnya. Jangan sampai ada werek memakan daunnya. Jangan sampai ada ulat memakan pucuknya. Menjaga mata, menjaga makanan. Di Sulaimaniyah tak boleh anak ngapal Quran memakan daging ayam, kambing, kalau yang memotongnya bukan ustadznya. Karena tak tahu siapa yang memotong, maka makanan itu syubhat. Kalau makanan itu syubhat, berpengaruh kepada hafalan. Sampai sehalus itu. Sampai begitu mereka detailnya menjaga.
Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada Imam Waqi', hafalanku rusak, kata Imam Syafi'i. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi', tinggalkan perbuatan maksiat. Li'anna al-ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tak diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Yang keempat, kalau masih punya orang tua, punya emak, punya ayah, cium tangannya, muliakan dia, minta doakan sama dia. Mak, ayah, doakan aku, doakan saya, supaya dibukakan Allah pintu hatiku baca Quran. Mak saya membacakan saya Al-Fatihah tiap malam 100 kali. Untuk anakku Abdul Somad, bukakan pintu hatinya. Untuk anakku Abdul Somad, jauhkan pikirannya dari yang jahat-jahat. Untuk anakku Abdul Somad, lapangkan hatinya. 100 kali dibacakannya. Jadi saya adalah doa dari emak saya. Maka kalian balik nanti pas liburan, minta doa ke emak. Yang kelima, terakhir, al-ilmu saydun. Ilmu ini macam barang buruan, memburu kelinci, memburu kijang. Wal kitabatu qayduhu. Menulis itu adalah ikatnya. Kalau udah berburu kita ke hutan, menangkap kijang, diikat. Kalau tak diikat, lepas. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Maka tulis, ikat dengan ikatan yang kuat. Maksudnya tulislah. Santri di tempat Ustadz Somad dikasih satu buku tebal, pakai pena, semua yang kucakapkan tulis. Setiap habis subuh saya mengasih tadabbur ayat Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika isim isyarah, tunjuk. Kalau dekat haza, kalau muannas hazihi, kalau dua hazani, kalau muannas hatani, kalau banyak haula, kalau jauh zalika, kalau dekat tilka, kalau dua zanika, kalau dua muannas tanika, kalau banyak ulaika. Tulis, wajib menulis. Siapapun ustaz yang datang, nulis. Akan datang, beli buku, beli pena, tulis. Karena kita tanggal di atas, Bismillahirrahmanirrahim, tulis 12 Ramadan. Cara menulis tanggal, hari, setelah hari 12 Ramadan 1444 Hijriah, garis di bawah baru Masehi, bertepatan dengan 3 April 2023. 20 tahun akan datang, tulisan itu dibuka balik. Oh, rupanya waktu aku umur 13 tahun datang Ustadz Somad ke kami. Ini 5 nasihat dia. Yang 5 nasihat itu kalian sampaikan pula ke adik-adik, anak-anak kalian. Mengalirlah dia jadi amal jariah. Yang lalu tak dapat diulang balik. Tapi yang akan datang, jangan sia-siakan, jangan sampai lepas kijang ke rimba. Kalau udah lepas dia tak dapat diikat balik. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatsrukuha bainal khalaiqi. Termasuk perbuatan dungu ketika kau berburu binatang, lalu kemudian setelah kau dapat, kau lepaskan begitu saja, hilanglah dia, tak melekat sama sekali. Itulah 5 poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan adik-adik ingat, dan kalau kalian amalkan, saya kata orang Melayu, menumpang tuah. Kalian jadi orang baik, kalian jadi ustazah, kalian jadi ustaz. Satu orang punya murid 100 orang, 200 orang, 300 orang, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
20 tahun akan datang 1000 anak penghafal Quran dari rumah ini. Itulah yang menarangi kubur kami, kubur saya, kubur Ustadz Iqbal. Itulah yang melapangkan liang lahat kami, liang lahat tutak. Liang lahat itu hidung ini menempel ke dindingnya, tak sampai sejengkal pandangan biji mata di dalam liang lahat. Tapi karena beribu anak penghafal Quran, sejauh mata memandanglah luas liang lahat. Itulah yang kami inginkan. Baca Quran murid-murid kalian pagi, petang, siang, malam, mengalirlah tetesan pahalanya ke kubur kami macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itu yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys official.